Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zupri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kembali saya akan mengangkat topik tentang mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah tentang metode simple multi atribut rating teknik atau yang biasa disingkat SMART. Baik, kita langsung ke pembahasan. Metode simple multi atribut rating teknik atau SMART merupakan metode pengambilan keputusan banyak atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pembuatan keputusan banyak atribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif, di mana setiap pembuat keputusan harus memilih sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Jadi dari beberapa atribut yang digunakan, nantinya si pembuat keputusan harus memilih salah satu yang akan menjadi alternatif terpilih sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai yang dirata-ratakan dengan skala tertentu. Kemudian setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan atribut lain. Jadi nantinya setiap bobot akan diberi nilai berdasarkan dari tingkat kepentingannya. Kemudian yang keenam adalah pembobotan dan pemberian peringkat digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. Jadi hasil akhir nanti yang akan diperoleh berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi yang akan menjadi alternatif terbaik. Kemudian kita masuk ke tahapan metode SMART. Yang pertama yaitu menentukan kriteria dan alternatif. Kedua, memberikan bobot kepada setiap alternatif berdasarkan setiap kriteria dan menghitung nilai normalisasi bobot. Yang ketiga, memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Yang keempat, menghitung normalisasi data nilai kriteria untuk setiap alternatif. Dan yang kelima, menghitung nilai utility terhadap setiap alternatif. Jadi tahapan-tahapan pada metode SMART ini lebih sederhana jika kita bandingkan dengan metode-metode yang pernah kita pelajari sebelumnya, seperti metode SAW, metode AHP, metode TOPSIS, dan metode WP. Dan metode ini lebih simpel ya, dan lebih mudah untuk diselesaikan. Baik, kita akan coba bahas satu persatu tentang tahapan-tahapan yang terdapat pada metode SMART ini. Yang pertama yaitu menentukan kriteria dan alternatif. Digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan. Nah, maksudnya di sini adalah kita nantinya akan menentukan kriteria yang digunakan dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Untuk menentukan kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan dalam sistem pengambilan keputusan, diperlukan data-data dari si pengambil keputusan atau dari pihak yang berwenang dan kompeten terhadap masalah-masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, memberikan bobot kepada setiap alternatif berdasarkan setiap kriteria dan menghitung nilai normalisasi bobot. Nah, dalam memberikan nilai bobot di sini, kita akan menggunakan kriteria dengan interval antara 0 hingga 100 dengan memperhatikan prioritas terpenting. Langkah selanjutnya yaitu menghitung normalisasi dari setiap kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria menggunakan persamaan normalisasi sama dengan WJ dibagi sigma M, di mana J sama dengan 1 WM. WJ adalah nilai bobot kriteria ke J, sementara M adalah jumlah kriteria dan WM adalah bobot kriteria ke M. Tahapan ketiga adalah memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Nah, pada tahap ini kita akan menggunakan data yang berbentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Kuantitatif ini biasanya dalam bentuk angka, sementara kualitatif adalah dalam bentuk teks. Namun apabila kita menemukan kriteria berbentuk kualitatif, maka harus dilakukan perubahan ke data kuantitatif dengan membuat parameter nilai kriteria. Misalnya ada parameter yang berbentuk
sangat baik, kita akan memberi nilai. Nah, dalam contoh di sini adalah nilainya 3, kemudian baik dengan nilai 2, dan kurang baik dengan nilai 1. Jadi bila kita menemukan data seperti ini, harus kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk angka. Yang keempat yaitu menghitung normalisasi data nilai kriteria untuk setiap alternatif, di mana proses normalisasi diperlukan untuk mengubah nilai data yang berbeda pada masing-masing kriteria supaya menjadi comparable atau sebanding dengan ketentuan Rij sama dengan Xij dibagi akar sigma M, di mana I sama dengan 1 Xij pangkat 2. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata subkriteria jika ada subkriteria dengan menggunakan rata-rata geometrik untuk memberikan kemudahan dan konsistensi dalam mengambil nilai dari himpunan dengan ketentuan G sama dengan N akar X1 dikali X2 hingga N, di mana N adalah jumlah subkriteria dalam satu kriteria, sementara X di sini adalah merupakan nilai. Namun perlu diketahui untuk tahap ini hanya akan dilakukan jika ada ditemukannya subkriteria. Di sini kita dapat lihat jika ada subkriteria, maka langkah atau tahap ini harus dikerjakan. Namun jika tidak ada, maka tahapan ini dapat kita lewati atau kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Mana pada tahapan berikutnya adalah menghitung nilai utility terhadap setiap alternatif, di mana dalam menentukan nilai utility adalah dengan cara mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Nah, jika nilai kriteria tersebut berbentuk benefit, maka kita akan menggunakan rumus UI AI sama dengan Cout kurang Cmin dibagi Cmax dikurang Cmin dikali 100%. Namun jika nilai kriterianya berbentuk cost, maka kita akan menggunakan rumus UI AI sama dengan Cmax dikurang Cout dibagi Cmax dikurang Cmin dikali 100. Di mana untuk UI atau AI di sini adalah nilai utility kriteria ke I. Sementara Cmax adalah nilai kriteria maksimal, Cmin adalah nilai kriteria minimal, dan Cout adalah nilai kriteria ke I. Selanjutnya menentukan nilai akhir dengan mengalihkan angka yang didapat dari normalisasi nilai kriteria data baku dengan nilai normalisasi bobot kriteria dan menjumlahkan nilai dari perkalian tersebut menggunakan ketentuan U atau AI sama dengan sigma M di mana J sama dengan 1, Wj dikali Wi, AI di mana I sama dengan 1, 2 hingga M. UAI di sini adalah nilai total alternatif, sementara Wj hasil dari normalisasi bobot kriteria, dan UIAI di sini adalah hasil penentuan dari nilai utility. Sekarang kita coba masuk ke pembahasan contoh kasus. Sebuah perusahaan jasa keuangan akan melakukan rekrutmen tenaga kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi administrasi keuangan sebanyak 1 orang. Nah, soal ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya dalam metode SAW. Namun di kasus ini akan coba kita bahas menggunakan soal ini juga. Nah, dalam soal ini terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu yang pertama yaitu pengalaman kerja atau C1, kemudian pendidikan untuk C2, usia untuk C3, status perkawinan untuk C4, dan alamat untuk C5. Selanjutnya ada 5 orang karyawan yang menjadi kandidat atau alternatif, yaitu yang pertama Rizky Samur untuk A1, Retno Melani untuk A2, Ayu Saraswati untuk A3, Pahlavi untuk A4, dan Ferdu Sando untuk A5. Pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut: C1 sebesar 30%, C2 20%, C3 20%, C4 15%, dan C5 sebesar 15%.
Untuk kriteria benefit terdapat pada C1, C2, dan C3, sedangkan untuk kriteria cost terdapat pada kriteria C4 dan C5. Sekarang kita masuk ke penyelesaian terhadap contoh kasus. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, terlebih dahulu kita menentukan kriteria benefit dan kriteria cost. Dimana tadi di pembahasan atau di soal, kriteria benefitnya terdapat pada C1 yang merupakan pengalaman kerja, C2 untuk pendidikan, dan C3 pada usia. Sementara untuk kriteria cost terdapat pada C4 yang merupakan status perkawinan dan C5 yang merupakan alamat. Berikutnya adalah memberikan bobot kepada setiap alternatif berdasarkan kriteria dan menghitung nilai normalisasi bobot. Nah, pada tahapan ini kita akan membuat tabel untuk masing-masing kriteria dan nilai bobotnya. Dimana untuk C1 tadi nilai bobotnya adalah 30% atau 0,3, kemudian C2 20% atau 0,2, C3 20% atau 0,2, C4 ada 15% atau 0,15, dan C5 adalah 15% atau 0,15. Sehingga bila kita totalkan jumlah bobotnya ini maka bernilai 1. Yang ketiga yaitu memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Dimana tadi kita telah membahas bahwa untuk nilai setiap kriteria mempunyai interval angka dari 0 hingga 100. Oke, nilai-nilai ini kita peroleh dari si pengambil keputusan, jadi bukan dari kita sendiri. Langkah berikutnya kita akan merubah nilai kriteria untuk setiap alternatif tadi ke dalam bentuk bilangan desimal. Yang bernilai 50 kita rubah menjadi 0,5. Kemudian yang 80 kita rubah menjadi 0,8, dan yang 100 menjadi 1, 20 menjadi 0,2, 100 menjadi 1. Begitu juga untuk yang C2 nya 1, 0,7 70, 0,3 dari 30, 1 dari 100, 0,7 dari 70. Begitu seterusnya hingga ke C5. 80, 0,8, 100, 1, 101, 70, 0,7, dan 101. Baik, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menghitung nilai normalisasi data nilai kriteria untuk setiap alternatif. Nah, karena datanya sudah normal atau datanya tidak mempunyai subkriteria, maka tahapan ini atau langkah yang keempat ini dapat kita lewati atau kita lanjut ke tahap yang kelima, yaitu menghitung nilai utility terhadap setiap alternatif. Dimana untuk menentukan nilai utility dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Mana nantinya kita akan menggunakan rumus untuk kriteria benefit dan untuk kriteria cost. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, dimana untuk kriteria benefit kita menggunakan rumus UI sama dengan C out dikurang C min dibagi C max dikurang C min dikali 100%. Sementara untuk kriteria cost kita menggunakan rumus UI sama dengan C max dikurang C out dibagi C max dikurang C min dikali 100. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menghitung nilai utility terhadap setiap alternatif untuk kriteria 1. Mana rumus yang kita gunakan adalah UI sama dengan C out dikurang C min dibagi C max dikurang C min dikali 100 untuk kriteria benefit, karena tadi untuk C1 adalah merupakan kriteria benefit. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita tentukan terlebih dahulu nilai yang mempunyai angka maksimal pada kriteria C1. Ya, di sini sudah saya beri tanda warna kuning agar kita mudah untuk memilahnya atau menghitungnya.
Nah, untuk kriteria C1 di sini, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai maksimalnya. Mana untuk C1 di sini nilainya adalah 0,5, 0,8, 1, 0,2 dan 1. Nah, nilai maksimal dari nilai C1 di sini jatuh kepada nilai 1. Nah, untuk nilai minimalnya adalah 0,2. Nah, setelah nilai maksimal dan minimal kita temukan, selanjutnya kita cari nilai untuk satu-satu, yaitu kita gunakan rumus C out dikurang C min, di mana C out di sini adalah nilai kriteria KI. Berarti nilai kriteria KI-nya adalah di sini 0,5. Yang pertama, I pertama maksudnya ya, 0,5. Dikurang C min. C min-nya di sini adalah 0,2 ya, 0,2. Kemudian dibagi dengan C max ya. C max-nya di sini adalah 1. Dikurang C min. C min-nya adalah 2. Nah, setelah kita kurangkan dan kita bagi lalu kita kali 100, maka untuk satu-satu memperoleh nilai 0,375. Begitu juga untuk yang C1211-nya, dimana untuk nilai C out yang kedua adalah 0,8. Kita kurang dengan C min. C min-nya adalah 0,2. Kemudian kita bagi dengan C max-nya. C max-nya adalah 1 dan dikurang dengan C min-nya ya. Kita lihat di rumusnya di sini C min adalah 2. Setelah kita kurang, lalu kita bagi, lalu kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 0,75. Begitu juga hingga ke C1511-nya, kita peroleh nilai 1. Kemudian C41-nya kita peroleh nilai 0 dan C131-nya kita peroleh nilai 1. Sekarang kita bahas untuk kriteria C2. Dimana untuk C2 nilai maksimalnya ada pada nilai 1, kemudian yang minimalnya ada pada nilai 0,3. Oke, di sini kita fokus yang di kolom yang saya beri warna kuning di sini. Karena C2 merupakan kriteria benefit, maka kita masih menggunakan rumus yang sama dengan kriteria C1 tadi, yaitu UI sama dengan C out dikurang C min dibagi C max dikurang C min dikali 100. Baik, setelah kita temukan nilai maksimal dan minimal untuk kriteria C2 di sini, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai C212-nya. Dimana untuk nilai C212-nya di sini adalah nilai C out-nya adalah 1, kemudian kita kurangkan dengan nilai C min-nya yaitu 0,3 ya, ini C min-nya 0,3 dan ini nilai 1-nya yang C out-nya dibagi dengan nilai C max dikurang C min, dimana nilai C max-nya di sini kita telah temukan tadi yaitu 1 dikurang dengan nilai C min-nya yaitu 3. Sehingga setelah kita kurang lalu kita bagi dan kita kali 100, maka C212-nya adalah 1. Berikutnya untuk C222 di sini adalah C out-nya adalah 0,7 dikurang dengan C min-nya yaitu 3. Lalu kita bagi dengan C max-nya yaitu 1 dikurang dengan C min-nya yaitu 3. Sehingga untuk C222 di sini nilainya adalah setelah kita kurang, kita bagi lalu kita kalikan 100, hasilnya adalah 0,571. Begitu juga untuk yang langkah C232, C242 dan C252 hasilnya adalah 0, 1 dan 0,571. Berikutnya kita akan menghitung nilai untuk kriteria C3. Nah, sekarang kembali kita fokus ke kolom yang warna kuning di sini ya, pada
kriteria C3. Nah, kita tentukan terlebih dahulu nilai maksimal yang ada pada kolom C3 di sini, yaitu ada pada nilai 1 dan nilai minimalnya ada pada 0,4. Nah, 0,4 di sini ada 2 buah. Angkanya sama dengan yang kriteria C1 dan C2 tadi, di mana untuk C3 juga merupakan kriteria benefit. Nah, tentunya rumus yang kita gunakan sama, yaitu UI sama dengan Cout dikurang Cmin dibagi Cmax dikurang Cmin dikali 100. Baik, setelah nilai maksimal dan minimal kita temukan, langkah selanjutnya kita akan hitung untuk C3 1/3 nya, yaitu untuk Cout 1/3 di sini bernilai 0,7, untuk Cout 2/3 bernilai 1, untuk Cout 3/3 bernilai 0,4, untuk Cout 4/3 bernilai 0,5, dan untuk Cout 5/3 bernilai 0,4. Lalu kita kurangkan dengan Cmin ya. Cmin di sini adalah bernilai 0,4. 0,4. Lalu kita bagi dengan Cmax. Cmax-nya tadi adalah bernilai 1, 1, 1, 1, dan 1, dan 1. Lalu kita kurangkan dengan Cmin. Cmin-nya adalah 0,4. Nah, setelah kita kurangkan, lalu kita bagi, lalu kita kali 100, maka untuk C3 1/3 bernilai 0,5, C3 2/3 bernilai 1, C3 3/3 bernilai 0, C3 4/3 bernilai 0,167, dan C3 5/3 bernilai 0. Selanjutnya untuk kriteria C4. Sekarang kita fokus ke kolom keempat yang saya beri warna kuning di sini. Pada tahap ini kita tentukan juga terlebih dahulu nilai maksimal dan minimalnya, yaitu untuk nilai maksimal jatuh kepada nilai 0,9 dan yang nilai minimal jatuh kepada nilai 0,5. Nah, untuk kriteria C4 sesuai dengan pembahasan tadi adalah termasuk dalam kriteria cost. Jadi berbeda dengan kriteria C1, 2, dan 3 tadi yang merupakan kriteria untuk benefit. Sehingga rumus yang kita gunakan di sini adalah kebalikan dari rumus yang tadi, yaitu UI sama dengan Cmax dikurang Cout dibagi Cmax dikurang Cmin dikali 100% untuk kriteria cost. Nah, di sini kita selesaikan terlebih dahulu untuk yang Cmax-nya, yaitu 0,9. Yang nilai maksimalnya tadi adalah 0,9. Ini juga 0,9, ini juga 0,9, ini 0,9, dan ini juga 0,9. Lalu dikurang dengan Cout, dimana untuk C14 di sini Cout-nya adalah 0,7. Untuk C424 adalah 0,5. Untuk C434 adalah 0,7. Untuk C444 adalah 0,9. Dan untuk C454 adalah 0,7. Kemudian dibagi dengan Cmax dikurang Cmin. Mana Cmax-nya tadi adalah 9. Oke, 9. Lalu kita kurang dengan Cmin. Cmin-nya tadi adalah 5. Nah, setelah kita kurangkan, lalu kita bagi, lalu kita kali dengan 100, maka untuk C414 di sini bernilai 0,5. Kemudian C424 di sini bernilai 1, C434 di sini bernilai 0,5, dan C444 di sini bernilai 0, serta C454 di sini bernilai 0,5. Baik, selanjutnya kita langsung selesaikan untuk yang kriteria C5.
Nah, untuk C5 di sini termasuk kriteria cost sesuai dengan pembahasan tadi, sehingga rumus yang kita gunakan sama dengan yang C4 tadi, yaitu Cmax dikurang Cout dibagi Cmax dikurang Cmin dikali 100%, mana di sini kita telah tentukan untuk nilai maksimalnya adalah bernilai 1 dan nilai minimalnya adalah bernilai 0,7. Ya, kita fokus yang di C5 di sini yang berwarna kuning. Karena kita menggunakan rumus Cmax dikurang Cout, maka di sini kita coba tentukan terlebih dahulu nilai Cmax-nya, yaitu 1. Kemudian dikurang Cout di sini adalah 0,8 untuk yang 15, 1 untuk yang 25, 1 untuk yang 35, 0,7 yang 45, dan 1 untuk yang 55. Dibagi dengan Cmax dikurang Cmin. Cmax-nya tadi adalah 1. Lalu dikurang dengan Cmin, mana Cmin-nya tadi adalah 0,7. Nah, setelah kita kurang, lalu kita bagi, lalu kita kali dengan 100%, maka untuk C515 bernilai 0,667, kemudian C525 bernilai 0, C535 bernilai 0, C545 bernilai 1, dan C555 bernilai 0. Nah, setelah kelima kriteria ini kita tentukan, langkah selanjutnya kita adalah menghitung nilai utility. Nah, pada tahapan perhitungan nilai utility di sini kita hanya merangkum hasil pencarian dari kriteria C1 tadi hingga C5. Nah, di sini kebetulan saya hanya menampilkan 2 sampel saja, yaitu C1 dan C5. Mana nilai ini akan kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Dalam tabel di sini ada alternatif dan kriteria yang mewakili nilai-nilai pencarian kita tadi. Dimana untuk C1 pada 11 di sini bernilai 0,375. Kemudian untuk C121-nya bernilai 0,75. Kemudian C131-nya bernilai 1. Kemudian C141-nya bernilai 0. Dan C151-nya bernilai 1. Begitu seterusnya hingga kita menyelesaikan untuk kriteria kelima, di mana untuk C115-nya adalah bernilai 0,667, kemudian C525-nya bernilai 0, C535-nya bernilai 0, C545-nya bernilai 1, dan C555-nya bernilai 0. Selanjutnya kita akan menentukan nilai akhir dengan menggunakan persamaan UAI sama dengan sigma M, di mana J sama dengan 1, WJ dikali WI, AI di mana I sama dengan 1, 2 hingga M. Di mana sebelumnya si pengambil keputusan telah memberikan nilai bobotnya untuk C1 adalah 0,3, C2 0,2, C3 0,2, C4 0,15, dan C5 juga 0,15. Nah, untuk menentukan nilai akhir di sini kita akan mengalihkan nilai bobot ini dengan nilai kriteria. Ya, akan kita kalikan dengan nilai kriteria di sini. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan perhitungan untuk masing-masing kriterianya. Dimana untuk kriteria C1 di sini yaitu 0,112 diperoleh dari 0,375 dikali dengan 0,3, kemudian 0,225 diperoleh dari 0,75 dikali 0,3, kemudian 0,3 diperoleh dari 1 dikali 0,3, kemudian 0 diperoleh dari 0 dikali 0,3, dan 0,3 diperoleh dari 1 dikali 0,3.
Begitu juga untuk yang C2, di mana 0,2 kita peroleh dari 1 dikali 0,2. Kemudian 0,114 diperoleh dari 0,571 dikali 0,2. Kemudian 0 diperoleh dari 0 dikali 0,2. Kemudian 0,2 diperoleh dari 1 dikali 0,2. Dan 0,114 diperoleh dari 0,571 dikali 0,2. Begitu seterusnya hingga kita memperoleh nilai untuk C5. 0,1 diperoleh dari 0,667 dikali 0,15. Kemudian 0 diperoleh dari 0 dikali 0,15, sama dengan 0 berikutnya yaitu 0 dikali 0,15. Kemudian 0,15 diperoleh dari 1 dikali 0,15, dan terakhir 0 diperoleh dari 0 dikali 0,15. Jadi setelah kita temukan nilai-nilai kriteria ini, lalu kita akan jumlahkan totalnya. Jadi total dari A1 di sini akan kita total, maka hasilnya adalah 0,587. Begitu juga untuk A2 akan kita total, hasilnya adalah 0,689. Begitu juga dengan A3, hasilnya adalah 0,375. A4 di sini hasilnya adalah 0,383, dan A5 adalah 0,489. Lalu dari total ini akan diperoleh peringkat yang akan kita beri ranking, dan ternyata nilai terbesar ada pada A2 bernilai 0,689, di mana A2 di sini adalah Retno Melani, sehingga Retno Melani adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Retno Melani terpilih untuk posisi administrasi keuangan. Nah, dengan ditemukannya nilai alternatif terpilih tadi, maka sampailah kita di penghujung pertemuan kali ini. Terkait dengan pembahasan metode SMART ini, nantinya kembali saya akan peragakan bagaimana cara perhitungannya menggunakan Microsoft Excel yang akan saya sajikan pada video pembelajaran berikutnya. Nantikan selalu video-video pembelajaran dari Zupri Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.